نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang keempat, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazadin faqal inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah peperangan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Ansari, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada para lelaki yang tidaklah kalian menempuh satu jalan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya pahalanya sama. Habasahumul marad, mereka terhalang oleh sakit. Di riwayat yang lainnya, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka membersamai kalian dalam urusan pahala. Ya. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum, kita merangkum dari hadis pertama sampai yang keempat ini faidah-faidah yang mana beberapa perkara yang penting terkait dengan niat ini. Ada dua macam niat. Yang pertama niat amalan, yang kedua yaitu pada siapa ditujukan amalan tersebut. Jadi pada siapa ditujukan amalan tersebut. Adapun niat amalan, maka fungsinya yang pertama membedakan antara ibadah dengan non-ibadah. Jadi membedakan antara ritual ibadah dengan yang bukan. Apakah ini hanya tradisi atau ini ibadah? Apa ini hanya kebiasaan saja atau ini adalah suatu ritual ibadah yang berpahala? Oleh karena itu, ketika seorang
dia renang, tapi tidak ada niat di hatinya untuk menghilangkan hadas besarnya, mandi junub, maka tidak sah mandinya. Itu hanya renang. Ya, jadi itu hanya renang. Mandinya tidak sah. Dia masih junub. Ya, jadi beda antara hadas dengan najis ya. Kalau dia terkena najis kemudian renang, najisnya hilang, bersih, suci, walaupun tidak niat membersihkan najis. Ya, mungkin di badannya terkena najis. Ya, lagi masuk WC, ketika masuk WC, kemudian mungkin terpercik air kencing, kena najis. Renang, najisnya hilang. Ya, najisnya hilang. Apa dalilnya? Suatu ketika para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, tiba-tiba datang seorang badui, kemudian langsung buang air kecil di pojok masjid. Ya, jadi waktu itu ada yang sampai marah melihat dia, sehingga kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarin. Kenapa tidak boleh ditegur, tidak boleh dimarahi? Karena kalau dimarahi dia lari. Kalau dia lari, kencingnya kemana-mana, tambah repot bersihinnya. Ya, tambah boros air untuk menghilangkan najisnya. Jadi dibiarkan, setelah selesai dia menunaikan hajatnya, baru disuruh untuk siram. Ya, untuk disiram. Itu menunjukkan kalau kita terkena percikan air kencing, renang suci. Ya, jadi badan kita tidak najis lagi. Beda sama hadas. Ya, hadas harus dengan niat. Ya, jadi kalau cuma renang tidak niat untuk mandi junub, maka dia tidak sah mandinya. Ya, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau ada yang puasa tapi enggak niat, dia hanya terhitung mogok makan. Ya, jadi tidak dapat pahala puasa, hanya diet aja, diet. Ya. Jadi hanya mogok makan, tidak dapat pahala puasa. Jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, jadi ini fungsi dari niat, membedakan ibadah dan non ibadah. Yang kedua, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi ini pentingnya niat. Jangan sampai asal takbir aja, mau ruku baru bingung. Ini sholat apa ya? Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dia masuk masjid tanpa niat langsung takbir. Ya, dan dia lupa untuk niat. Begitu mau ruku baru ingat, ini tahiyat apa qobliyah? Ya, jadi tahiyat apa qobliyah ya? Dia ingat-ingat waktunya, oh sisa 3 menit. Berarti sholat qobliyah aja deh. Ya, karena kalau tahiyat dulu baru qobliyah nggak cukup waktunya. Mau ruku baru ngerubah niat. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang berdiri kemudian niatnya
sholat asar, padahal harusnya sholat zuhur, padahal asar belum masuk waktunya, dia harus ngulang sholatnya. Harus diulang. Karena apa? Niat itu syarat sah. Ya, niat itu syarat sah. Harusnya sholat zuhur, dia malah niat asar. Ya, kemudian ikhwatal iman azanillah wa yakum, bahwa manusia, ya, jadi manusia diganjar bertingkat-tingkat itu sesuai dengan tingkatan niatnya. Jadi ada yang ikhlas dikit, ada yang lumayan ikhlas, ada yang ikhlas, ada yang sangat ikhlas. Beda-beda. Maka ketika berdiri sholat, ada yang dapat full, ada yang separuh pahalanya, ada yang mungkin sepertiga, seperdelapan, dan seterusnya. Padahal masjid sama, imamnya sama, shaf sama, berdirinya sama di belakang imam dua-duanya, pahalanya belum tentu sama, Pak. Yang membedakan itu niat, urusan hati yang murni. Ini yang membedakan besar kecilnya pahala. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin sagir tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabir tusaggiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil di mata kita, remeh tapi besar dalam pandangan Allah Ta'ala, itu sebabnya niat, faktornya niat. Dan berapa banyak amalan yang kita anggap besar, ternyata nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala karena niat. Jadi niat itu penentu. Maka ikhwatal iman azanillah wa yakum, di kalangan salaf, ketika mereka diajak melakukan sesuatu, mereka luruskan niat sejenak, baru ngomong iya. Pak, kerja bakti yuk. Dia luruskan niat dulu. Baru bilang, ayo. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia bisa borong banyak pahala dari kerja baktinya. Ya. Jemaah sekalian azanillah wa yakum, di hadis yang keempat ini, jika manusia dalam keadaan uzur untuk melakukan suatu amalan, maka dia akan tetap diberikan ganjaran yang sama. Karena apa? Seandainya nggak ada halangan, dia pasti melakukannya. Biasanya tiap Senin dia datang kajian. Ya, jadi tiap Senin tuh ikut ngaji dia. Qadarullah mungkin lagi sakit, terbaring di rumah sakit, dia tetap tercatat dapat pahala duduk di majlis kajian, dan besar pahalanya, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum duduk di satu rumah dari rumah Allah, mereka yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, membaca kitab Allah dan belajar, ya, ta'lim. Illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali ketenangan itu turun ke atas mereka, diliputi rahmat Allah, dan nama-nama mereka disebut-sebut Allah Ta'ala di hadapan makhluknya yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Subhanallah. Nama-nama kita disebut di hadapan malaikat. Bahkan seluruh makhluk sampai ikan di lautan memohonkan ampunan untuk yang duduk di kajian. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, ya mungkin duduknya nggak paham. Ya, duduknya nggak paham aja, Masya Allah, pahalanya besar. Apalagi paham. Ya, jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Jadi kalau dia ada uzur, maka sebagaimana di hadis yang keempat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qatatu wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada para lelaki yang mana tidaklah kalian menempuh satu perjalanan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka selalu menyertai kalian. Selalu menyertai kalian. Yang menghalangi mereka itu sakit. Jadi kalau seandainya dia nggak sakit, dia pasti ikut. Ya, dia pasti ikut berjihad. Oleh karena itu, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, ada yang biasanya infak, sedekah. Qadarullah mungkin rezekinya lagi seret. Ya, maka sekarang tidak donasi dulu bulan ini. Biasanya rutin. Tapi karena sakit, ya, sehingga dia nggak donasi lagi. Terhitung, Pak. Tetap terhitung. Ya, jadi itu luar biasa dari orang-orang yang lurus niatnya. Ketika dia terhalang, pahalanya tetap tidak berkurang. Ya. Oleh karena itu, setan itu paling senang membuat kita itu tergelincir soal niat. Ya. Setan berusaha supaya niat kita itu berubah. Ya, niat kita berubah. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan tidak ada satu yang paling sulit aku perbaiki selain niat. Jadi nggak ada yang paling sulit untuk diperbaiki kecuali niat. Kenapa? Ketika aku berhasil, dia berubah warna. Ya, jadi seakan-akan dia datang lagi dengan versi terbarunya. Dia tumbuh dengan bentuk yang lain. Ya, di-upgrade lagi. Oleh karena itu, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, bahwa keikhlasan itu sangat sulit. Keikhlasan itu sangat sulit. Karena sangat sulit, maka pada amal-amal yang harus kita sembunyikan, lebih baik kita sembunyikan. Ya, kecuali amal yang harus ditampakkan. Pak, kok nggak pernah kelihatan ngaji? Kenapa tiap Senin nggak kelihatan? Saya takut ria. Jadi saya cukup menyimak siaran live. Karena kalau saya datang takut teriak. Wah, ini nggak benar. Karena apa? Ada amalannya yang harus ditampakkan. Ya, sholat Jumat, kok nggak kelihatan, Pak? Takut teriak. Wah, ini nggak benar. Ya, datang sholat Jumat dan lawanlah syaitan. Oleh karena itu, para ulama menasihatkan kita, ketika kita berdiri sholat dan setan membisikkan, riak loh. Ah, kamu itu riak aja, pencitraan aja. Maka
panjangkan sholatnya, biar tambah jengkel setannya. Ya, jadi kalau dibisikin, oh ria ente itu, panjangin sekali ya. Ya, maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, jangan karena takut godaan syaitan, kemudian kita gagal beramal, tidak jadi beramal, batal beramal, ya, gara-gara takut. Tapi tetap kita beramal dan melawan godaan syaitan. Ya, dan ini tentu lebih utama, ya, lebih utama daripada yang tidak ke masjid, sholat sendiri di rumah karena takut riya. Ya. Padahal apa? Seorang ketika berangkat menuju masjid, kemudian dia masuk masjid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terhitung sholat. Maka natis sholah hiya tahbisuh, terhitung sholat selama dia duduk di dalam itu memang dalam rangka nunggu sholat. Jadi dia duduk itu terhitung sholat, Pak. Sampai kapan selesai sholatnya? Sampai dia keluar. Beda sama di rumah. Ya. Kalau di rumah sholatnya paling khusyuk berapa menit? 7 ya biasanya, 7 menit lah. Kalau maghrib ya, 7 menit udah mantap udah. Yang mungkin khusyuk, yang benar khusyuk, mungkin cuma 1 menit. 6 menitnya enggak khusyuk. Atau kurang khusyuk. Beda kalau ke masjid, Pak. Duduk nunggu sholat, terhitung sholat, Pak. Masya Allah. Duduk nunggu sholat, terhitung sholat. Maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Bapak niatnya harus double. Niatnya apa? Nunggu isya. Niatnya nunggu isya. Sama ikut kajian. Wah, niatnya diborong, Pak. Ya. Jadi jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang safar, maka tercatat baginya seperti apa yang ia lakukan ketika sehat atau ketika mukim. Jadi ketika safar ke Balikpapan, sholatnya kan 2, Pak ya, kalau isya. Bapak sholat 2 rakaat, tapi terhitung sholat 4. Apalagi ketika kita sholatnya di jamak, qobliyah, ba'diyah ada enggak? Enggak ada. Ya. Ngapain sholat qobliyah ba'diyah tapi isyanya 2? Ya. Kenapa enggak sekalian isyanya 4? Enggak usah qobliyah ba'diyah. Ya. Ini sudah isyanya 2, dia malah sholat qobliyah ba'diyah. Ya. Jadi kalau di jamak enggak perlu ada qobliyah ba'diyah. Ya. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, dia tidak sholat qobliyah ba'diyah, tapi terhitung sholat, Pak. Terhitung sholat. Karena ketika mukim, biasanya sholat. Ya. Jadi, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, hadis ini menunjukkan pahala itu kembali kepada kebiasaan sebelum sakit atau sebelum safar. Kemudian yang berikut, jika berbeda antara yang diucapkan dengan yang diniatkan di dalam hati, maka yang jadi patokan apa yang ada di hatinya, bukan apa yang diucapkan mulutnya. Jadi misalnya ada orang sholat
cuma pencitraan. Karena musim pemilu udah deket. Jadi sholatnya pencitraan. Maka ketika dia niat kenceng-kenceng, usalli fardol isya'i arba'a raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, kenceng-kenceng, Allah Ta'ala tidak menilai yang ia ucapkan, yang dinilai hatinya. Jadi kalau apa yang diucapkan ternyata menyelisihi hatinya, yang diucapkan itu enggak ada manfaatnya, walaupun kenceng-kenceng lillahi ta'ala, ya, enggak ada manfaat ucapan lillahi ta'ala itu, karena yang menjadi patokan itu apa yang ada di hatinya. Apakah hatinya ini murni karena Allah, ikhlas karena Allah, atau ada sesuatu yang dia tuju dari dunia ini. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa dengan sekedar niat yang kuat, seorang itu sudah dapat pahala. Ya, insyaallah malam ini saya tahajud. Pokoknya saya akan tahajud. Mantap. Begitu bangun sudah adzan subuh. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang meniatkan melakukan suatu kebaikan lalu urung melakukannya, ya, batal melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatat di sisinya satu kebaikan sempurna. Ya, jadi satu kebaikan sempurna udah tercatat padahal nggak sholat. Ya, karena dia niat, kalau bangun saya sholat, mantap pokoknya. Ya, maka ini dapat pahala walaupun ketiduran. Ya, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Enggak ada? Atau di luar materi yang mudah aja? Silakan, Pak. Iya. 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 Jadi jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, niat itu adalah sesuatu yang dibarengkan dengan amalan. Kalau sebelumnya itu namanya irodah atau ham, keinginan. Ya, jadi saya ingin. Maka ketika seorang itu ingin melakukan suatu jenis ibadah, dia niatkan di saat melakukan amalan tersebut. Jadi ada niat itu yang bagian dari irodah, keinginan kuat. Insyaallah saya mau tahajud. Ya. Jadi ini niat yang merupakan bagian dari keinginan yang kuat. Ya. Makanya di hadisnya tadi, man hamma bihasanatin, siapa yang berkeinginan kuat melakukan suatu kebaikan. Beda lagi dengan ketika mau melakukan suatu jenis ibadah, wudu. Ya, dalam mazhab Syafi'i
niatnya itu ketika membasuh wajah. Ya. Adapun sholat ketika takbiratul ihram. Ya. Dan niat itu perbuatan hati. Maka ketika kita di tempat wudhu, irodah. Saya mau sholat. Irodah namanya. Ketika kita berdiri mau takbiratul ihram, itu namanya niat. Ya, jadi kita niatnya ketika eksekusi. Ya, jadi jemaah sekalian, ya. Gimana? Ta'awud. Iya, jadi kita ketika sholat
kita niat dan takbiratul ihram, kemudian ta'awud. Ya. Ya, jadi sebelum sholat, maka godaan syaitan yang kita rasakan terlalu berat, kapanpun kita bertawud. Tapi kalau sudah berdiri, maka kita ikuti syariat sholat. Sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, bukan dengan ta'awud. Ya, jadi dibuka dengan takbiratul ihram. Kemudian kita ta'awud. Ya, ta'awud, kemudian basmalah. Ya, basmalah ini wajib. Dan ulama beda pendapat, dibacanya keras atau dibacanya pelan. Ya, dua-duanya boleh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang keras, tapi lebih sering dibaca pelan. Makanya Bapak jangan kaget kalau sholat di Madinah. Waduh, ini kok bismillahnya mana ini? Imamnya baca Pak, tapi dia baca pelan. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya Pak. Barakallahu fikum. Di kalangan mazhab Syafi'i memang mereka melafadzkan dalam rangka untuk takkid, menguatkan. Hanya saja di dalam sunnah kita tidak temukan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, begitu pula ulama-ulama salaf lainnya tentang menjaharkan. Ya, jadi kita cukup dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting hati kita itu benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luruskan niat bahwa ini saya sholat isya karena Allah. Takbir. Ya. Adapun kalau ada teman kita yang menjaharkan misalnya, ya dimaklumi saja Pak. Karena memang bab fikih ini kalau mau berdebat lama Pak. Ya, jadi nanti panjang Pak pembahasannya. Wallahu a'lam. Ya Pak. Ya. Patokan maksimalnya adalah ketika takbiratul ihram. Ya, jadi jangan sampai sudah baca Al-Fatihah niatnya belum. Ya, sampai bingung. Ini sholat apa nih? Ya, jadi jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kita niat dulu itu tujuannya supaya
tidak bingung. Sholat apa ya? Nah, kalau nggak niat, nanti bingung. Ya. Dan syaitan akan merusak sholat kita. Sholat apa? Yo, sholat apa? Ya, akhirnya jadi bingung. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Gabung niat dalam satu. Iya. Jadi kita melihat kepada waktunya. Apakah ini cukup waktunya untuk sholat tahiyat dan qobliyah? Kalau nggak cukup, digabung. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada khilaf tentang bolehnya. Ya, jadi nggak ada khilaf tentang bolehnya. Ya, jadi cukup digabung. Sama dengan sampean junub dan mau mandi sholat Jumat. Ya, apakah 2 kali mandi? Ya, antum lihat di fikih sunnah, cukup 1 kali mandi. Niatnya yang 2. Ya, niatnya double. Ya, daripada boros air kan. Ya. Jadi, ya Pak. Gimana? Iya. Jadi bapak-bapak sekalian, rahimani rahimakallah, bahwa kita secara sadar bahwa kita mau sholat subuh, luruskan, niatkan Allah, kemudian takbir, itulah niat. Ya, jangan sampai kita kemudian kebingungan setelah takbir, habis itu bingung qobliyah atau tahiyat ini. Ya, jadi kita memastikan bahwa saya mau sholat subuh, ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, langsung takbiratul ihram. Ya. Cukup dengan memastikan di hati kita kalau saya sholat subuh. Ya. Jadi cukup dipastikan. Dan hati kita Pak bisa berbicara. Coba Bapak duduk, bicara dengan hatinya sendiri. Bisa nggak? Bisa Pak. Ya. Nanti saya mau kemana, habis ini mau kemana. Bicara dengan hatinya. Bisa Pak. Hati kita tuh bisa berbicara. Ya. Maka ikhwatal iman azzanillah wa iyyakum, memang di kalangan Syafi'iyah ya, sebagian ya, atau mungkin kalau di Indonesia itu bisa disebut mayoritas ya. Mayoritas mereka menjaharkan. Ya, yang sebenarnya itu kalau kita untuk melatih anak-anak sehingga dia tahu, oh begini niat itu, ya, itu mungkin. Tapi kalau orang dewasa, ya, yang sudah faham, dia tahu ini isya, maka tidak perlu lagi untuk melakukan atau melafadzkan seperti yang dilakukan anak-anak TK. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. 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 Ya, jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka yang dimaksud puasa Ramadan atau puasa yang wajib. Ya, mungkin dia mengqadha Ramadan. Ya, jadi dia kalau puasa wajib maka niatnya sebelum fajar. Kalau puasa sunnah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke Aisyah, ada nggak yang dimakan hari ini? Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Ya, jadi kalau yang sunnah, walaupun sudah waktu duha masih boleh. Ya, jadi masih boleh. Ya. Jadi misalnya mau makan, ternyata nggak ada makanan. Istri lagi nggak masak, puasa aja lah. Langsung niat puasa boleh, kalau puasa sunnah. Baik, sudah mau isya dan ana juga pamit mau ngimamin di Al-Fitiyah ya. Sehingga kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.